Iya, pemirsa, terima kasih banyak masih bersama kami. Motivasi generasi muda menjadi caleg. Pak Afdal tadi sempat terputus berkali-kali nih Pak. Melihat banyaknya masyarakat yang mungkin mereka gaptek, tidak tahu teknologi, ataupun bahkan juga mereka tidak memiliki informasi yang tepat tentang calon legislatif yang mereka pilih nantinya. Nah, bagaimana untuk anak-anak muda juga ataupun masyarakat yang dari kawasan yang terpelosok sekalipun terpencil untuk tidak golput, karena mereka nggak mau nih milih tidak sesuai dengan hati nurani. Seperti apa triknya, Pak? Ya, memang golput ini nggak bisa terpungkiri. Memang salah satu dasar mereka golput itu karena tidak sampainya memang informasi ke mereka. Jadi makanya hari ini kita yang sedikit masih energik rendah, kami turun ke desa-desa juga untuk mendengarkan dan saling memberi sedikit-sedikit solusi bagi masalah-masalah mereka. Yang harapannya itu mereka juga berani hadir ke TPS di tanggal 17 karena sesuai visi dan misi sesama kita. Jadi kalau memang hari ini mereka nggak hadir itu karena memang mereka nggak tahu harus siapa yang mereka pilih, visi misinya juga nggak jelas. Nah, jadi karena itu mungkin mereka lebih baik saya di rumah. Apalagi anak muda itu memang sebagian besar nanti yang kita takutin itu mereka masih istirahat pagi ya. Nah, itu juga salah satu yang membuat teman-teman itu golput, bukan karena mereka nggak ada pilihan, tapi mereka juga karena nggak mampu untuk bangun pagi. Nggak mampu untuk bangun pagi. Hari ini kita ngajak bahwa rezeki itu bermulai dari bangun pagi dan sebagainya. Dan kita sharing-sharing kopi pagi untuk mengajak mereka itu terbiasa keadaan pagi dan bercerita tentang motivasi-motivasi masa depan mereka sendiri. Mungkin karena mereka sudah merasa bahwa dengan terpilihnya Bang Erlanda dan kita juga bisa menjawab permasalahan-permasalahan mereka. Saya yakin mereka juga akan hadir untuk tidak golput di tanggal 17 April nanti insya Allah. Baik, nah biasanya kalau ini tidak bangun pagi, rezekinya dipatok ayam nih ya. Tapi untuk tanggal 17 kalau Anda tidak bangun, masa depan 5 tahun hangus ya. Suara Anda hangus. Nah, Pak Erlanda, ini bagaimana realisasi program APBN ataupun APBD dan implementasi undang-undang dan juga Perda dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan di DPRA sendiri? Ya, tentu kan terkait soal realisasi APBD, APBN dan sebagainya, termasuk dana perimbangan keuangan daerah misalnya ya. Itu memang sejak awal kita memang kepingin ya menghadirkan suasana politik will yang bagus antara eksekutif dan legislatif ya. Alhamdulillahnya kebetulan misalnya baru tahun kemarin dan tahun ini ya kita misalnya APBA-nya itu disetujui baik eksekutif dan legislatif. Berbeda dengan kondisi tahun lalu misalnya harus dipergubkan. Pergubkan ini juga kan memiliki plus minus lah ya kan, plus minus. Tapi kita kepingin paling enggak kita harus bisa keluar dari nilai-nilai egosentrisme setiap partai, egosentris sebagai seorang anggota DPR untuk bisa melihat kemaslahatan masyarakat ini jauh lebih besar nilai manfaatnya, sehingga kita lepaskan ego-ego itu untuk bisa berjuang untuk masyarakat. APBA harus tepat waktu dan realisasinya harus tepat waktu. Itu poin penting untuk kita bisa membangun Aceh. Bisa dibayangkan kalau pembahasan itu lambat, anggaran baru disahkan itu mungkin menjelang bulan-bulan awal-awal tahun itu, baru bisa eksekusi di pertengahan tahun dan di akhir tahun anggaran mati lagi gitu. Selalu kita silpa, selalu kita harus mengembalikan anggaran uang yang harusnya kita habiskan. Ini kan lucu nih, uang udah ada tapi nggak bisa habisin, ya kan? Kita kepingin sih karena kita anak muda ini kepo ya, karena kita anak muda ini ingin tahu, kita masuk ke dalam, kita dorong ini. Dan saya pikir anak muda semangatnya beda dan kondisi hari ini ada kondisi yang besar menempatkan anak muda itu berperan di pemerintahan. Negara Malaysia menempatkan seorang Syed Saddiq menjadi seorang menteri pemuda olahraga. Betul. Untuk kita mungkin di sana kan pemuda belia, kita pemuda olahraga. Pemuda olahraga yang usianya itu jauh di bawah kita lagi. Tapi mereka bisa percaya, negara sebesar Malaysia bisa percaya terkait soal kepemudaan dan olahraga kepada anak yang usianya di bawah kita lagi. Kenapa enggak kita sekarang di DPRA yang usia seperti kita itu juga diberikan kepercayaan yang sama gitu kan. Dan itu juga di negara-negara Eropa sudah banyak calon pemimpin-pemimpin itu, termasuk Perdana Menteri, ada berapa orang yang memang usianya sangat muda. Bahkan wali kota di Palestina dulu kan itu sempat viral, umur masih 16 tahun udah jadi wali kota. Ya kenapa enggak kita harus menunggu umur sampai 60 tahun harus baru nyalek. Kenapa enggak kita mengubah mindset itu? Betul. Tapi ini memang terkait korelasi pemikiran
bahwa semakin bagus SDM masyarakat, maka akan semakin mereka melihat persoalan visi misi ini penting untuk membangun Aceh ke depan. Dan tadi mungkin menyinggung soal tingkat keapatisan, mungkin ini keluar dari konteks tadi realisasi ya. Saya juga memang agak sedikit harus ada effort yang besar. Kita meminta anak muda ini nggak golput. Kenapa nggak golput? Karena buta politik ini sebenarnya sangat berbahaya bagi mereka. Betul. Mereka apatis terhadap politik, maka mereka akan apatis terhadap kebijakan yang akan diambil ke depan. Bayangkan dong, PUBG itu masuk dalam kategori fatwa haram MUI. Fatwa haram, betul Malam sekali. kacau nih anak muda pada duduk di warung kopi main PUBG. Main PUBG, ya betul Pagi sekali. nggak bangun kan, pagi nggak bangun nggak datang ke TPS kan, sedangkan PUBG mau dihapusin. Ini harus dijemput jadi ke rumahnya ya. Dijemput, kan? Mereka ini maksudnya kawan-kawan PUBG ini juga, maksud saya dari kebiasaan yang mereka dianggap negatif, kita harus positifkan mereka. Kenapa enggak setiap basis desa kita sekarang dengan anggaran yang besar, kita setiap kampung itu ada fasilitas internet yang bisa dipergunakan bagi mereka. Harapannya jadi mereka seperti itu. harapannya paling enggak bisa menjadi jaga ronda malam nih, bisa jaga kampung mereka sendiri, nggak apatis. Iya, iya. Jadi mereka kalau main PUBG nggak perlu di warung kopi, itu cukup di pos-pos Di kampung pos-pos. misalnya. Jadi di pos ronda disediakan. Pos ronda disediakan, jadi aman. Baik, baik. Oke, Pak Afdal, kita melihat bahwasannya Banda Aceh semakin gemilang di bawah tangan dinginnya Bapak Aminullah ya. Dan untuk mendukung juga Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Kemudian ini sebentar lagi juga 17 April, nggak lama lagi nih Pak Afdal. Di mana hoax ini akan semakin panas persaingan, apalagi nih antara Anda berdua, satu dari PKS, satu dari Golkar. Sebenarnya kalau di luar sana apa sih gunanya tangan kalau nggak jotos-jotosan. Tapi sekarang karena anak muda yang berbicara, ini dong yang mereka harus smart. Nah, bagaimana sebenarnya dukungan dari pemerintah sendiri atau sikap Anda mendukung pemerintah Aceh untuk selama ini? Ya, kalau dukungan pemerintah memang kalau saya merasakan ketika saya masih ketua KNPI, contoh kecil di di pemerintahan kota, pemerintahan kota hari ini Pak Wali Kota itu juga sangat aware terhadap permasalahan-permasalahan anak muda. Contohnya, Ketua KNPI itu selalu diundang untuk ikut dalam program dalam musrembang. Karena memang dinilai kita presentasinya sangat tinggi, otomatis kita bisa menyuarakan aspirasi dari teman-teman muda. Betul. Dan kita juga ke depannya pasti sangat mendukung apa program yang nantinya sangat pro terhadap anak-anak muda. Karena memang hari ini kita nggak pungkiri kita bersaing dengan orang tua, tapi juga menurut kami pribadi orang tua itu juga investasi bagi perjuangan kami, karena harapan kita menjadi keterwakilan anak-anaknya, bunda-bunda dan orang tua yang tadi, itu salah satu motivasi kita juga anak muda. Semoga ke depan orang tua itu tidak disusahkan dengan masalah-masalah anak muda. Apalagi kalau kita mendukung anak muda berwirausaha, pastinya orang tua udah bisa istirahat dengan enak karena anaknya udah punya uang sendiri, kuliah udah bisa menghasilkan dengan bayar sendiri dari hasil berwirausaha tadi. Nah, ke depannya nih Pak Afdal, harapan untuk pribadi Anda agar terpilih di caleg DPRA Dapil 1 dari fraksi Golkar. Ya, harapan saya pribadi semoga Allah memberikan amanahnya ke kita anak-anak muda, karena saya ingin mengubah sedikit mindset di khalayak ramai bahwa anak muda itu masih krisis kepercayaan, masih kurang mampu untuk menyeimbangi kerja-kerja eksekutif. Malah kalau saya anggapan itu terbalik. Hari ini yang bisa mendengar aspirasi dengan langsung aspirasi anak muda itu pastinya dari kalangan kita muda. Karena kami ngopi masih bareng sama Irlanda sama anak muda lain. Betul. Pastinya kita bisa mendengar langsung. Jadi semoga ke depan diberikan sedikit amanah ke kita, Amin. ke Irlanda, ke saya di Golkar. Bukannya kita tidak menghargai orang tua, tapi hari ini kita mencoba bunda-bunda sedikit lebih nyaman untuk mempercayakan suara-suaranya ke anak-anaknya. Sebesar apa campur tangan Tuhan untuk diri Anda Pak Afdal? Kalau menurut saya pribadi, perjuangan hari itu hanya
1% dari keberhasilan kita. 99% itu adalah keberhasilan dari tangannya Allah sendiri. Ya. Baik. Nah, Pak Erlanda, yang memotivasi Anda untuk percaya diri untuk maju siapa sih? Tentu kalau motivasi itu timbul dari diri sendiri awal. Terus yang kedua juga pasti dukungan daripada keluarga yang selalu support ya, termasuk orang tua dan juga istri ya. Dan saya pikir untuk bisa memberikan motivasi ini yang terbesar adalah kita kalau sering terlibat turun ke masyarakat, merasakan apa yang mereka rasakan, sulitnya mereka mendapatkan beras, sulitnya mereka mendapatkan beras raskin bahkan, itu kita mungkin ada nilai-nilai mungkin yang timbul dari dalam hati mungkin sanubari kita itu untuk bisa bergerak memperjuangkan nasib mereka. Dan ini karena fakta, karena kita anak muda selalu diremehkan misalnya, tapi kita yang paling sering bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat. Kita yang paling sering melihat kondisi real di masyarakat seperti ini. Dan kita yang merasakan bahwa ada kondisi yang berbeda dengan kondisi 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Ini yang saya selalu melihat bahwa ada perubahan baik dari segi perilaku masyarakat Aceh secara umum. Ya, kalau dulu sebelum tsunami misalnya kita katakan mereka belum terbiasa dengan teknologi misalnya, mereka cenderung mungkin masih kompak gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kondisinya mereka nggak terlalu kompak lagi karena memang mereka disibukkan dengan aktivitas kegiatan sehari-hari gitu. Dan saya pikir kalau untuk bisa ya mengubah wajah misalnya parlemen Aceh ke depan itu memang butuh sosok perwakilan gitu. Keterwakilan anak muda masuk di dalamnya. Persis seperti keterwakilan perempuan masuk di dalam parlemen. Nah, kita ingin mengisi warna ini. Orang tua tentu memiliki arah rule kebijakan yang mereka sudah tetapkan dan mereka punya pengalaman itu, dan kita nggak mau juga menyia-nyiakan pengalaman yang sudah dibentuk oleh orang-orang tua kita. Apa yang bagus kita akan dukung, termasuk apa yang sudah dilakukan oleh para generasi kita yang duduk di DPRA, yang bagus kita akan pertahankan. Tapi kalau yang jelek tentu akan kita kritisi, karena tugas kita mengkritisi hal itu. Karena juga banyak masih yang belum bisa masih banyak yang belum Pak ya, yang belum terrealisasi dengan baik. Betul, makanya memang peran serta ini harus bisa masyarakat juga yang mengawasi kita di parlemen dan kita mengawasi pemerintah. Jadi polanya saling kontrol. Jadi sistem check and balances itu berjalan di situ. Jadi masyarakat kalau memang melihat anggota DPR yang mungkin tidak bisa berbuat banyak untuk masyarakat, kan punishmentnya atau hukumannya paling ke depan kan nggak terpilih lagi. Iya, benar. Jadi kata kuncinya di situ. Jadi kalau berikanlah tolong kepercayaan kepada anak muda. Kita yang muda ini kepingin berbuat untuk masyarakat, dan tolong perhatikan kita kalau seandainya kita melenceng dari aturan itu, silakan diingatkan, tegur, dan kalau perlu nggak usah dipilih lagi ya. Baik, kalau bisa spanduknya besar-besar gitu ya, tegur aja seperti itu. Nah, ini Pak, di masa tenang nanti Pak Erlanda, apa yang ingin Anda lakukan? Tentu di masa tenang ya, kita tentu yang buat kita nggak tenang ini sebenarnya di masa tenang. Karena di masa tenang itulah yang kebiasaan, mohon maaf ini ya, kita sampaikan, ini fakta bahwa di daerah lain ternyata ada orang yang mempersiapkan. OTT kemarin KPK itu memperlihatkan bahwa serangan fajar dipersiapkan secara masif. Dan kita anak muda kok dihadapkan dengan kondisi serangan fajar secara masif, KO kita, ya kan? Cara kita juga modal terbatas. Yang kita harapkan adalah masyarakat tolong menilai pada sosok figur masyarakat hari ini, nggak hanya berdasarkan modal fisik ataupun modal secara materi, tapi lihatlah program yang akan diwakili dan diperjuangkan di parlemen. Dan kita sangat berharap terutama penyelenggara pemilu Panwas, kalau bisa tolong pada malam-malam hari tenang itu buat kita juga caleg merasa tenang, terutama caleg-caleg yang memang ingin berbuat banyak untuk masyarakat tapi modal terbatas. Betul. Banyak caleg DPRK yang saya ketemu dari berbagai macam partai politik, modal mereka terbatas sehingga mereka jangankan untuk buat spanduk, untuk buat kartu nama pun nggak cukup duit. Tapi niat mereka untuk membangun masyarakat itu, memberikan kontribusi masyarakat itu besar. Jadi jangan sia-siakan keinginan mereka untuk bisa masuk membantu masyarakat. Gitu. Baik, nah ini sesuai dengan harapan kita semua pemirsa, di mana Anda juga diberikan hak suara untuk pemilihan di tanggal 17 April 2019. Jangan sia-siakan ya, karena suara Anda menentukan masa depan Aceh 5 tahun ke depan ya. Dan berikanlah kesempatan untuk caleg dari anak-anak muda. Nah, seperti Pak Afdan dan juga Pak Erlanda ini, di mana mereka juga membawa visi dan misi yang jelas dan pastinya berkualitas, walaupun tidak masalah dengan budget yang low budget ya. Tapi berkampanyelah secara santun. Nah, itu dia. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua pemirsa. Saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.